Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atridodi Official. Guys, kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Ibu Eva Efriani. Ibu Eva Efriani. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang humas ya Bu ya. Humas atau apa Bu? Hubim, hubungan industri dan masyarakat. Hubungan industri dan masyarakat. Nah, dalam Hubim di SMK 3, SMK N3 Kota Bengkulu. Nah, masa pandemi ini itu kalau humas program kerjanya seperti apa? Kalau untuk di Hubim, hubungan masyarakat dan industri, untuk program kerja masih sama seperti program kerja tahun-tahun sebelumnya, cuman berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya semua program kerja itu 90% terlaksana semua. Sementara untuk di era pandemi atau di masa pandemi ini ada beberapa program kerja yang tidak bisa kita laksanakan ya karena dampak pandemi ini, seperti guru tamu tidak bisa kita adakan karena kita belum ada edaran resmi untuk boleh tatap muka. Kemudian seperti untuk studi media kita tidak bisa, untuk studi banding juga belum bisa. Banyak sekali yang nggak bisa. Iya, banyak sekali yang terdampak oleh pandemi. Jadi kalau di Hubim di SMK 3 Kota Bengkulu untuk industrinya ada pergantian nggak Bu? Misalkan kalau harusnya ada kunjungan industri atau guru tamu, itu ada pergantian lain dalam bentuk apa? Kalau untuk di masa pandemi ini, karena kita baru perdana menghadapi masa seperti ini. Jangan 2 kali Bu ya. Nah, jadi kalau di masa pandemi kan banyak yang terdampak dari Hubimnya, dari Hubim sendiri karena berhadapan apple to apple atau apa ya. Nah, jadi pengalihannya seperti apa Bu? Kalau untuk di Hubim ya kita belum bisa mengalihkan seperti kalau guru tamu itu ya otomatis sudah tidak bisa kita laksanakan dan tidak digantikan, tidak ada tergantikan karena ya istilahnya kan kalau guru tamu kan kita harus tatap muka. Sementara kalau kita mau mengundang guru tamu melalui Zoom atau melalui media yang lain, yang pertama persiapan kita belum ada ke arah sana. Dan juga untuk jangankan untuk guru tamu, istilahnya itu untuk tatap muka belajar seperti biasa saja masih belum bisa. Dengan Zoom, dengan apa juga siswa masih banyak yang belum semuanya bisa ikut gitu. Jadi untuk pandemi ini ya memang program-program yang tidak bisa terlaksanakan ya memang tidak ada pengalihannya. Memang lewat saja. Gitu. Terus kalau dengan siswa magang atau PKL atau apalah sekarang kalau ada pergantian nggak nama untuk siswa magangnya? Nah, kalau sekarang kita masih namanya itu PKL, praktek kerja lapangan. Hanya pergantiannya kalau dulu kita menyebutkan dunia usaha itu dengan sebutan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Kalau sekarang itu berganti dengan IDUKA. IDUKA, sedih gitu. Iya, bukan berduka bukan, tapi IDUKA. IDUKA itu industri dunia kerja. Oh, gitu. Jadi IDUKA. Jadi ada perubahan saja. Nah, kalau sekarang ini di era sekarang untuk PKL atau praktek kerja lapangan ini kita harus mengikuti keinginan DUDI karena sekarang kan lagi digalakkan program-program untuk dari vokasi itu penyelarasan atau sinkron kurikulum antara SMK dengan DUDI. Jadi kalau sekarang kita mengikuti keinginan DUDI itu seperti apa, jadi kita mengikuti. Makanya sekarang itu maunya DUDI seperti apa. Jadi di bidangnya masing-masing. Nah, katanya ada festival karya pelajar di broadcast sendiri atau di seni broadcasting dan film sendiri. Apakah guru-guru di sana sudah memiliki media seperti televisi atau PH atau gimana? Ya kebetulan ini di tahun ini biasanya kita mengadakan festival karya pelajar itu khusus di kelas 11 itu kita setiap tahun itu puncak dari mata pelajaran produktif di kelas 11 itu adalah kita akan mengadakan kegiatan yang namanya festival karya pelajar. Biasanya festival karya pelajar itu kita adakan di semester 3, di semester ganjil sebelum mereka magang. Tapi karena keterbatasan kemarin kita ada dampak pandemi juga akhirnya tertunda, mereka baru produksi itu di semester 3. Sementara nanti ini tanggal 11 ini kita akan adakan festival karya pelajar, sekaligus kita juga akan meluncing TV sekolah yang dipegang tanggung jawab penuhnya oleh program keahlian seni broadcasting dan film yang menghandle TV ini. Jadi
karya-karya anak-anak kelas 11 ini nanti itu akan ditayangkan di sana. Jadi media TV itu juga kita jadikan sebagai sarana tempat magang anak-anak. Jadi ya selain juga keren ya. selain di Iduka, anak-anak juga magang di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan adanya launching TV sekolah yang dipegang tanggung jawabnya penuh oleh Program Keahlian Seni Profesi dan Film, mudah-mudahan dari sini anak kita bisa belajar ke depannya untuk menjadi lebih bagus lagi bagaimana memproduksi sebuah acara itu sebenarnya seperti apa. Mereka bisa belajar dengan dibimbing oleh tenaga pendidik, oleh rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan sejawat yang luar biasa di bidangnya. Ada Pak Ahmad Joni, ada Pak Eko Febrian Jaya, ada Pak Maizon, dan ada rekan-rekan yang lain. Jadi kita sekarang ini di masa pandemi ini ada juga bukan manfaat ya, salah kalau kita bilang gara-gara pandemi ada manfaatnya, bukan. Dengan adanya pandemi kita lebih banyak waktu untuk lebih kreatif lagi, harus berpikir kritis lagi, kira-kira model apa lagi, bagaimana lagi kita untuk mengembangkan atau menyampaikan materi ke anak-anak walaupun tidak dengan tatap muka. Itu tadi dengan adanya kita PJJ ini memberikan kesempatan kepada kami para pendidik ini untuk lebih kreatif lagi. Makanya alhamdulillah di sini muncul ide dari teman-teman yang idenya ini sebenarnya sudah sangat lama, sudah dari awal berdirinya program keahlian ini itu sudah ada ide untuk pembuatan TV, cuman baru terrealisasi sekarang berkat kerja keras dan perjuangan kita bersama-sama. Karena untuk bisa mencapai ke tahap ini itu tentu saja bukan cuma hanya supportnya, bukan hanya tenaga, tapi ada material juga di situ, ada moral juga di situ. Jadi masa depan. Jadi kita walaupun tertatih-tatih, tetap kita semampu kita untuk agar TV ini bisa launching. Jadi mungkin nanti juga sekalian promo juga untuk namanya mungkin masih kita rahasiakan. Nanti pas launching baru kita umumkan nama TV kita apa. Iya. Jadi mungkin kalau kita bayangkan sekian juta jiwa, kemudian dengan pulau-pulau, dengan Indonesia, saya yakin anak-anak Indonesia itu sangat hebat. Dan gurunya pasti guru-guru hebat pastinya. Sebenarnya kita tuh hanya perlu, kita sebagai tenaga pendidik atau guru hanya memotivasi siswa, memberikan motivasi, menyemangati mereka dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Jangan kita hanya berpangku tangan saja. Makanya kita disuruh berkreatif, kira-kira apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa banyak kita lakukan. Jadi jangan pernah kalau tema mereka ini di festival karya pelajar ini, kita berkarya di masa pandemi, tetap berkarya dalam masa pandemi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M. Kalau sekarang tidak 3M lagi, sudah 5M kita sekarang. Nanti mungkin akan meningkat lagi, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita juga jangankan siswa kita para pendidik juga sudah sangat rindu. Bertatap muka, berdiri di kelas. Luring itu memang tidak tergantikan ya. Sosok guru, kalau ilmu bisa dicari di mana aja. Di internet, di telapak tangan semuanya sudah ada ilmu, tapi posisi guru di hati siswa itu yang tidak bisa tergantikan. Terima kasih Bu atas waktunya berbincang-bincang dengan saya. Jangan lupa juga ditonton YouTube saya. Nanti saya sudah subscribe, sudah like juga. Tapi komen dan subscribe. Nah, komen yang belum nanti saya komen. Ya mungkin kedepannya kita, mungkin saya juga sebagai guru kan, ini adalah salah satu media, karena begitu banyaknya waktu sambil mengajar kita juga bisa membuat konten seperti ini. Kemudian terima kasih Bu, semoga SMK 3 Kota Bengkulu terus maju, terus jaya. Amin. SMK bisa, SMK hebat ya. Ini vokasi kita. Apa sih? Saya nggak terlalu paham, biasanya orang Hubim itu yang SMK bisa, SMK hebat. Itu jargon namanya, jargon ya. SMK bisa, SMK hebat. Kalau tambah untuk SMK 3, SMK 3 Pade Nian. Nah itu guys, jadi SMK 3 Pade Nian. Bagi adik-adik yang masih SMP, kalau memang suka dengan pengambilan gambar, tata kamera dan lain sebagainya, mengedit dan sebagainya, jangan lupa lirik-lirik SMK 3, cari informasi, cari juga di YouTube saya ini, insya Allah banyak nih informasi tentang broadcasting, tentang PSPT, tentang film, itu semua kita jelaskan di sini.
Dan SMK 3 adalah kumpulan anak-anak kreatif dan kumpulan guru-guru hebat juga. Kreatif di bidangnya masing-masing ya. Iya, kreatif di bidangnya masing-masing. Kemudian kita bangga menjadi bagian dari SMK, kita bangga dari bagian SMK ini. Dan mudah-mudahan kedepannya pandemi cepat berlalu, Bu ya. Amin. Jangan lagi diperpanjang di tahun ini gitu ya. Karena kalau dengan diperpanjang semakin sulit. Jadi kalau sekarang kan masih PKL, itu kita harus paksakan PKL atau PKL-nya sukarela, Bu? Kalau sekarang ya kita namanya SMK ya, untuk membedakan SMK dengan SMA ya di PKL itu kita wajib melaksanakan ya dengan teknisnya itu dikembalikan oleh jurusan masing-masing. Ada yang langsung turun ke Dudi, langsung dibina oleh Dudi atau Iduka. Ada juga yang guru-guru produktif di masing-masing jurusan langsung membina siswanya langsung untuk melaksanakan PKL. Ada juga yang dari itu untuk PKL-nya itu dikembalikan ke jurusan masing-masing. Tetapi kita melaksanakan tahun ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan, PKL tetap kita laksanakan itu 3 bulan, dan teknisnya itu dikembalikan ke jurusan masing-masing. Karena kalau anak-anak kita tidak berikan PKL, ya apa bedanya dengan SMA? Ya, karena anak-anak pada saat PKL itulah mungkin dia mengaplikasikan ilmu yang sudah dia dapat saat sebelum PKL. Nah, ada juga yang dari PKL itu mereka mendapatkan ilmu. Karena tidak semua mereka dapatkan di sekolah. Kan di sekolah dengan di dunia usaha dan dunia kerja itu berbeda. Ibu kan juga guru produktif ya? Iya. Guru produktif di seni broadcasting dan film. Nah, khusus untuk seni broadcasting dan film yang jurusannya PSTT dan produksi film, itu kalau masalah magangnya anak-anak gimana tuh? Kalau untuk jurusan seni broadcasting dan film, itu anak-anaknya magang ya, itu tadi kita kewalahan karena pandemi ini. Biasanya kita memagangkan anak kita itu sampai keluar kota. Ada beberapa kota anak-anak kita magang seperti di Jogja, di Jakarta, di Padang, nah di Bengkulu, dalam kota ya, sendiri. dalam kota sendiri. Terus ada juga pernah ke Jambi dan lain-lain. Tapi dengan masa pandemi ini kita tidak berani mengambil resiko untuk melepaskan anak-anak kita magang keluar kota. Jadi dengan segala daya upaya keterbatasan kita magangkan anak kita semuanya di dalam kota. Ya tentunya kita menggait atau mengajak bekerja sama stasiun-stasiun TV, PH-PH yang ada di dalam kota Bengkulu. Jadi memberdayakan yang ada. Selain itu juga ya kita di sini yang bekerja lebih ekstra itu adalah pembimbingnya masing-masing. Karena dengan keterbatasannya tempat magang, otomatis guru-guru produktif atau pembimbingnya itu akan kerja ekstra dan lebih kreatif lagi. Dan harus kreatif dituntut untuk itu. Saya mendengar informasi tanggal 11 Februari nanti itu ada kelas 11 ya, yang mereka yang akan mau magang kan syaratnya mereka minimal punya karya gitu kan, untuk melengkapi biodata mereka. Apa istilahnya tuh? Biodata itu apa sih, Bu? Kurikulum vitae. Kurikulum vitae. Maklum lah, Bu, saya nggak ingat namanya. Jadi kurikulum vitae-nya bahwa di sana anak-anak punya pengalaman di karya di bidangnya masing-masing. Nah, katanya ada festival karya pelajar di broadcast sendiri atau di seni broadcasting dan film sendiri. Apakah guru-guru di sana sudah memiliki media seperti televisi atau PH atau gimana? Ya kebetulan ini di tahun ini biasanya kita mengadakan festival karya pelajar itu khusus di kelas 11. Itu kita setiap tahun itu puncak dari mata pelajaran produktif di kelas 11 itu adalah kita akan mengadakan kegiatan yang namanya festival karya pelajar. Biasanya festival karya pelajar itu kita adakan di semester 3, di semester ganjil sebelum mereka magang. Tapi karena keterbatasan kemarin kita ada dampak pandemi juga, akhirnya tertunda. Mereka baru produksi itu di semester 3. Sementara nanti ini tanggal 11 ini kita akan adakan festival karya pelajar, sekaligus kita juga akan meluncing TV sekolah yang dipegang tanggung jawab penuhnya oleh program keahlian seni broadcasting dan film yang menghandle TV ini. Jadi karya-karya anak-anak kelas 11 ini nanti itu akan ditayangkan
di sana. Jadi media TV itu juga kita jadikan sebagai sarana tempat magang anak-anak. Jadi ya selain juga keren ya. selain di Iduka, anak-anak juga magang di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan adanya launching TV sekolah yang dipegang tanggung jawabnya penuh oleh Program Keahlian Seni Profesi dan Film, mudah-mudahan dari sini anak kita bisa belajar ke depannya untuk menjadi lebih bagus lagi bagaimana memproduksi sebuah acara itu sebenarnya seperti apa. Mereka bisa belajar dengan dibimbing oleh tenaga pendidik, oleh rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan sejawat yang luar biasa di bidangnya. Ada Pak Ahmad Joni, ada Pak Eko Febrian Jaya, ada Pak Maizon, dan ada rekan-rekan yang lain. Jadi kita sekarang ini di masa pandemi ini ada juga bukan manfaat ya, salah kalau kita bilang gara-gara pandemi ada manfaat, bukan. Dengan adanya pandemi kita lebih banyak waktu untuk lebih kreatif lagi, harus berpikir kritis lagi, kira-kira model apa lagi, bagaimana lagi kita untuk mengembangkan atau menyampaikan materi ke anak-anak walaupun tidak dengan tatap muka. Itu tadi dengan adanya kita PJJ ini memberikan kesempatan kepada kami para pendidik ini untuk lebih kreatif lagi. Makanya alhamdulillah di sini muncul ide dari teman-teman yang idenya ini sebenarnya sudah sangat lama, sudah dari awal berdirinya program keahlian ini itu sudah ada ide untuk pembuatan TV, cuman baru terrealisasi sekarang berkat kerja keras dan perjuangan kita bersama-sama. Karena untuk bisa mencapai ke tahap ini itu tentu saja bukan cuma hanya supportnya, bukan hanya tenaga, tapi ada material juga di situ, ada moral juga di situ. Jadi masa depan. Jadi kita walaupun tertatih-tatih, tetap kita semampu kita untuk agar TV ini bisa launching. Jadi mungkin nanti juga sekalian promo juga untuk namanya mungkin masih kita rahasiakan. Nanti pas launching baru kita umumkan nama TV kita apa. Ya, jadi mungkin sangat menarik sekali Bu ya. Sebenarnya bukan manfaat dari pandemi tapi peluang yang bisa kita ambil selama pandemi, kekreatifan guru. Mungkin karena itu guru yang memang benar-benar memiliki jiwa guru, kemudian dia ingin mendobrak, pendidikan ini jangan sampai mati di sini gitu kan. Gara-gara pandemi kita jadi diam saja, tidak berkreativitas. Lagian generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang kreatif ya. Anak-anak yang bisa membuat Indonesia ini ya, kalau kita bayangkan sekian juta jiwa, kemudian dengan pulau-pulau, dengan ya Indonesia, saya yakin anak-anak Indonesia itu sangat hebat. Dan gurunya pasti guru-guru hebat pastinya. Sebenarnya kita tuh hanya perlu, kita sebagai tenaga pendidik atau guru hanya memotivasi siswa, memberikan motivasi, menyemangati mereka dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Jangan kita hanya berpangku tangan saja. Makanya kita disuruh berkreatif, kira-kira apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa banyak kita lakukan. Jadi jangan pernah kalau tema mereka ini di festival karya pelajar ini, kita berkarya di masa pandemi, tetap berkarya dalam masa pandemi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M. Kalau sekarang tidak 3M lagi, sudah 5M bisa sekarang. Nanti mungkin akan meningkat lagi, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita juga jangankan siswa kita para pendidik juga sudah sangat rindu. Tatap muka, berdiri di kelas. Luring itu memang tidak tergantikan ya. Sosok guru, kalau ilmu bisa dicari di mana aja. Di internet, di telapak tangan semuanya sudah ada ilmu. Tapi posisi guru di hati siswa itu yang tidak bisa tergantikan. Terima kasih Bu atas waktunya berbincang-bincang dengan saya. Jangan lupa juga ditonton YouTube saya. Nanti saya sudah subscribe, sudah like juga. Tapi like, komen, dan subscribe. Nah, komen yang belum nanti saya komen. Ya mungkin kedepannya mungkin saya juga sebagai guru kan, ini adalah salah satu media, karena begitu banyaknya waktu sambil mengajar kita juga bisa membuat konten seperti ini. Kemudian terima kasih Bu, semoga SMK 3 Kota Bengkulu terus maju, terus jaya. Amin. SMK bisa, SMK hebat ya. Ini vokasi kita. Apa sih? Saya nggak terlalu paham, biasanya orang Hubim itu yang SMK bisa, SMK hebat. Itu jargon namanya, jargon SMK.
SMK bisa, SMK hebat. Kalau tambah untuk SMK 3, SMK 3 Pade Nian. Nah itu guys, jadi SMK 3 Pade Nian bagi adik-adik yang masih SMP, kalau memang suka dengan pengambilan gambar, tata kamera dan lain sebagainya, mengedit dan sebagainya, jangan lupa lirik-lirik SMK 3, cari informasi, cari juga di YouTube saya ini, insya Allah banyak nih informasi tentang broadcasting, tentang PSPT, tentang film, itu semua kita jelaskan di sini. Dan SMK 3 adalah kumpulan anak-anak kreatif dan kumpulan guru-guru hebat juga. Kreatif di bidangnya masing-masing ya. Iya, kreatif di bidangnya masing-masing. Kemudian kita bangga menjadi bagian dari SMK, dari ya, kita bangga dari bagian SMK ini. Dan mudah-mudahan kedepannya pandemi cepat berlalu Bu ya. Amin. Jangan lagi diperpanjang di tahun ini gitu ya. Karena kalau dengan diperpanjang semakin sulit untuk kita ketemu dengan siswa. Ini aja kelas 10 sulit kita mengenali wajah ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini selesai. Terima kasih Bu Eva, jangan kapok mampir ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya Ahmad Wahid dan rekan saya Sylvia Anggraini di acara Festival Karya Pelajar Seni Broadcasting dan Film SMK Negeri 3 Kota Bengkulu tahun 2020. ya, dan kita akan mengangkat sebagai tema apa nih? Tema kita kali ini berkarya di tengah pandemi. Ya. Jadi siswa dan siswi seni broadcasting dan film kelas 11 film berkarya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita selalu semangat untuk berkarya. Dan teman-teman di rumah juga mungkin di rumah dan teman-teman di rumah bebasnya tidak lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan tentunya, yang selalu menaati 3M, yaitu selalu pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan tentunya Festival Karya Pelajar tahun ini agak berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kita adakan dengan secara tatap muka ya. Iya. Sedangkan yang tahun ini kita adakan secara online. Iya. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan kita selalu bersemangat berkarya. Tetap semangat berkarya walaupun di masa pandemi. Iya. Ngomong-ngomong, gimana nih Rahmat, menurut kamu nanti kan ada 10 karya yang Terseleksi. Ya, terseleksi terseleksi. dari kelas 11 film seni broadcasting dan film. Itu kamu penasaran gak sih untuk melihat film-film yang akan ditayangkan? Ya, yang pasti penasaran dong, kan kita belum juga melihatnya, dan nanti kita akan melihat sama-sama dengan teman-teman di rumah. Kita akan menyaksikannya sama-sama nantinya. Ada 10 karya kan? Iya. Dan di sana juga ada banyak kayak dari film fiksi, dokumenter. Dan ada juga musik ya kalau nggak salah. Iya. Nanti di penghujung acara kita juga ada pembagian nominasi ya Rahmat. Ya, nominasi Dari pemenang. berbagai kategori. Ya, salah satunya ada editor ya. Editor terbaik, Ya, kameramen terbaik, film naskah terbaik dan Dan masih masih banyak. banyak. Tentunya teman-teman di rumah sudah sangat penasaran, mungkin ingin menyaksikan Hasil film karya. dari kelas 11 film dari kelas 11 seni broadcasting dan film SMK Negeri 3. Iya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan 10 karya yang sudah diseleksi. Nyampe dah? Kalau Nyampe. Bentar. Ini enggak bagus dari atau dulu karena ada patung dulu kayak jalan. Aku ngomong, yo aku ngomong yang dua karya. Biar kayak gitu, biar kayak gitu. Orangnya berarti Iya, dikirimin orangnya. Buat ini nggak Pak? Hah? Biar tadinya ada karya seperti bagusnya buat biar nggak sampai Yo, pastikan. Ayo, coba dulu, pernah nggak?
Dan saat lagi kita akan menyajikan 10 karya film yang sudah diseleksi Kenapa 2 kali diulang-ulang? setelah yang satu ini. Setelah yang ini kayak, biar kami tahu patokannya. Setelah yang satu. Selain satunya beda dari mana? Apa jadi kayak Iya apa? tapi ini dia suka berapa? Pakai. Kalau cek tadi kan kata-katanya putus nian. Kalau kata-katanya dikasih itu bisa dimakan. Yo, oke. Setelah ini Biar Setelah ini kan, lagi. kalau tadi kan kata-katanya putus nian, tidak masuk. Berarti sama apa beda kan? Untuk closing ya. Kau cerewet lagi, Farel. Oh, terus. Udah. Kaki ya, dapetin kaki ya. Naikkan. Nggak usah. Udah segini aja. Jadi dia sebatang badan. Kalau sebatang badan berarti nanti pakai sepatu ya? Pakai sepatu. iya pakai sepatu. Tapi ini kan protokol jaraknya harus pakai jarak ya 3M. Nah, bukan 3M menjaga jarak. Pakai masker dan mencuci tangan. Nah guys, kita lagi di studio guys. Mereka lagi sibuk untuk live tanggal 11 Februari guys. Nah, iya, kayak gitu. Tapi kalau dalamnya ini Dan tentunya ya, sepatunya dia jangan pakai kayak nanti pantofel. Kayak sepatu pembawa acara insert, hot shot. Apa yang di Trans 7 tuh? Yang sering dipakai sama Iko. sepatu pantofel. Bagus, Berarti sama bagus. Sepatunya beda. Kami nonton itu terus, Pak. Sepatu event. Nonton YouTube siapa kamu? Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Pulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? boyfriend ini kan jangan pernah dibaper. Kalau di Trans 7 tuh pakai acara berita 7 tuh nah, dari berita pagi, bukan sering tuh, celananya gantung gini. Yes. Kapan tayang dulu? Kelas tayang. Jam tuh sengaja ditaruh di situ. Iya, melihat Kenapa tidak waktu. digantungkan aja di sini dulu? Tidak ada Bisa. penggantungnya. Pakai double tip nggak ada. Pecah kamu. Jajak mana pecah? Oke, dah bisa. Ya kue. Orang dusun. Iko tidak berbaju. Ini produser sibuk ya. Hai editor, gimana? Persiapanmu udah berapa persen? Baru 50%. Sama mana? Kesulitanmu di mana? Bikin ID program. Oh, ini. PA. Semangat. Latihan untuk tanggal 11 Oke. Februari. Switcher. Aman? Ya, sehat aja. Suara keluar. Keluar suaranya switcher. Aman, Bu. Aman. Pembimbing. Kalau saya bos bu di sini. Oh, bos ya, maaf. Bosnya produser, penyandang dana ya, penyandang dana. Oke. Standby. Assalamualaikum bu. Hai editor. Kamu lagi ngapain? Buat IDs program. Sudah berapa persen? Programnya baru 10%. Baru 10%. Apa aja yang udah selesai? Elemen. Apa? Apa tuh? Lambung awan baru deteksi. Festival Karya Pelajar. Sukses ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman di rumah yang pada hari ini sedang Durasi 8 menit. kita. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Rahman Rahmani
Festival Karya Pelajar Seni Broadcasting dan Film SMK Negeri 3 Kota Bengkulu tahun 2021. Ya, benar sekali. Festival Karya Pelajar tahun ini akan ada mengangkat tema apa nih? Temanya yaitu berkarya di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Kenapa? Jadi kayak maksudnya karena Apalagi pandemi. walaupun dalam keadaan pandemi kita selalu semangat berkarya, membuat karya yang luar biasa tentunya, tidak membuat kita putus semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Iya, benar sekali. Dan nantinya ada 10 karya yang akan ditayangkan dan pastinya sudah diseleksi. Dan nanti Dan ada karya itu berbagai macam, dari film fiksi, dokumenter, dan juga musik. Iya. Dan sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah membuat karyanya dari kelas 11 Seni Broadcasting dan Film, yang karyanya telah diseleksi dan akan ditayangkan di Festival Karya Pelajar tahun ini. nantinya akan ditayangkan. Iya. Dan juga nanti di penghujung acara ada nominasi pemenang yang akan di Belum lagi ya? Yang akan dibagi. Yes. Bapak sangat asik di sini. Cepatnya bapak masuk aja. Ini. Oh, Pak Jo ini gimana Pak Jo? Ayo, tolong ini. Ya, karena bapak penikmat, bapak lihat. Oh, ini remah-remah. Jadi menjawab pada 13 orang ini adalah sangat berat. Tetapi kalau seandainya kamu rasakan dengan kenikmatan untuk proses seperti ini, wah asik. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, tolong job deskripsinya masing-masing. Yes. Sampaikan bahwasanya adalah proses yang kamu lakukan ini istilahnya perdana dan beban berat bagi kamu, dan kesuksesannya itu bukan hanya bagi kamu yang ada di sini. Kesuksesannya adalah intinya pada 13 orang ini. Ya. Inti kepada kamu. Makanya bapak di sini ya inginnya perfect. Ya, dan tadi ada video masih lihat dulu. Kemudian masalah audio, apa muncul audio ini? Kenapa suara ini muncul? Itu kan bisa kita antisipasi karena otaknya semuanya bisa masuk. Salah ya pencet. Gimana audio ini sudah diberikan tadi? Host jangan ngomong dulu supaya dia bisa mute-kan, kosongkan suaranya di sana. Dan tadi waktu kasih bapak lihat muncul gambar host seperti itu. Yes. Tapi kalau seandainya dalam Kapan tayang dulu? Kelak tayang. Jam tuh sengaja ditaruh situ. Iya, melihat Kenapa tidak waktu. digantungkan aja di sini dulu? Tidak ada penggantungnya. Pakai double shift nggak ada. Jatuh kan? mana pesawat? Orang dusun. Iko tidak berbaju. Ini produser sibuk ya. Hai editor, gimana? Persiapanmu udah berapa persen? Baru 50%. Kesulitanmu di mana? Program. Oh, iya. PA. Semangat. Latihan untuk tanggal 11 Oke. Februari. Switcher. Aman? Sehat-sehat aja. Suara keluar. Keluar suaranya switcher. Aman Bu, aman. Kalau Pembimbing.
Kalau saya bos bu. Oh bos ya, maaf. Bosnya produser, penyandang dana ya, penyandang dana. Oke, standby. Assalamualaikum bu. Hai editor. Kamu lagi ngapain? Buat ITIS program. Sudah berapa persen? Programnya baru 10%. Baru 10%. Apa aja yang udah selesai? Buat elemen. Apa? Apa tuh? Lambung awan itu. Baru di teks. Festival Karya Pelajar. Sukses ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman di rumah yang pada hari ini sedang Durasi 8 menit. dan sebelumnya perkenalkan nama saya Rahman dan rekan saya Yuvia Anggraini di acara Festival Karya Pelajar ini broadcasting dan SMK Negeri 3 Kota Bengkulu tahun 2021. ya benar sekali. Festival Karya Pelajar tahun ini kita akan ada mengangkat tema apa nih? Temanya yaitu berkarya di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Kenapa? Jadi kayak maksudnya karena Apalagi pandemi. walaupun dalam keadaan pandemi kita selalu semangat berkarya, membuat karya yang luar biasa tentunya, tidak membuat kita putus semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan nantinya ada 10 karya yang akan ditayangkan dan pastinya sudah diseleksi. Dan nanti Dan ada karya itu berbagai macam, dari film, fiksi, dokumenter, dan juga musik. Ya. Dan sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah membuat karyanya dari kelas 11 Seni Broadcasting dan Film, yang karyanya telah diseleksi dan akan ditayangkan di Festival Karya Pelajar tahun ini. nantinya akan ditayangkan. Iya. Dan Teman-teman juga dari nanti di pengunjung acara ada nominasi yang akan di Ulang lagi ya. Nah guys, kita lagi di studio guys. Mereka lagi sibuk. Lagi sibuk untuk live tanggal 11 Februari guys. Dan tentunya para partisipasi Iya. Sepatunya dia jangan pakai kain nanti pantofel. Kayak sepatu pembawa acara insert, hot shot. Apa yang di Trans 7 tuh? Yang sering dipakai sama ikut sepatu pantofel. bagus, Berarti sama sepatunya beda. kami nonton itu terus Pak. Sepatu itu. Nonton YouTube siapa kamu? Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Ulang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? ini yang tidak pernah dipakai. Kalau di Trans 7 tuh pakai selebrita 7 tuh nah, selebrita pagi. Itu kan sering tuh, celananya gantung gini. Sering. Yo pastikan kelak. Ayo, coba dulu, pernah nggak? Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan 10 karya film yang sudah diseleksi sesaat lagi. Kenapa 2 kali diulang-ulang? Setelah yang satu ini, Setelah kali ini, Be. Setelah yang Kami tahu patokannya. setelah yang satu Selain ini, satunya apa yang ditayangkan? Hah? Apa yang ditayangkan Pak? Ini bumper. Tapi itu dia seperti apa? Pakai. Kalau yang tidak tak pakai. Kalau chat tadi kan kata-katanya putus nian. Baca nggak dipakai. lagi. Kalau kata-kata yang dikasih itu bisa dipakai. yo oke. Setelah ini. Nah, Biar kalau setelah ini kan, ini. kalau tadi kan kata-katanya putus nian, tidak masuk kalau dikasih bumper. Berarti sama lagunya ya? Untuk closing. Kau cerewet lagi Farel. Terus. Udah. Kaki ya, dapetin kaki ya. Naikkan. Nggak usah. Udah sini aja. Jadi dia sebatang badan. Kalau sebatang badan berarti nanti pakai sepatu ya?
Iya, pakai sepatu. Tapi ini kan protokol jaraknya harus pakai jarak ya, 3M. Nah, bukan 3M, menjaga jarak. Pakai masker dan mencuci tangan. Yo, langsung ngomong yang mau kalian. Orangnya berarti di apa ya? Iya, di screen orangnya. Nah guys, kita lagi di studio guys. Mereka lagi sibuk untuk live tanggal 11 Februari guys. Sepatunya dia jangan pakai cek masih pantofel. Kayak sepatu pembawa acara insert, hot. Apa yang di Trans 7 tuh? Yang sering dipakai sama Iko. sepatu pantofel. Bagus, Berarti bagus. Sepatunya beda. Kami nonton itu terus, Pak. Sepatu itu. Nonton YouTube siapa kamu? Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Ulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Keren nih angkat. Tidak pernah dipakai. Kalau di Trans 7 tuh pakai selebrita 7 tuh nah, selebrita pagi. Bukan sering tuh, celananya gantung gini. Sering. Saya Rahman Wahid dan rekan saya Yulvia Anggraini di acara Festival Karya Pelajar Seni Broadcasting dan Film SMK Negeri 3 Kota Bengkulu tahun 2021. ya, dan kita akan mengangkat sebagai tema apa nih? Tema kita kali ini berkarya di tengah pandemi. Ya. Jadi siswa dan siswi seni broadcasting dan film kelas 11 film berkarya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita selalu semangat untuk berkarya. Dan teman-teman di rumah juga mungkin di rumah dan teman-teman di rumah sebaiknya tidak lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan tentunya yang selalu menaati 3M yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan tentunya Festival Karya Pelajar tahun ini agak berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kita adakan dengan secara tatap muka ya. Sedangkan yang tahun ini kita adakan secara online. Ya. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi kita selalu bersemangat berkarya. Tetap semangat berkarya walaupun di masa pandemi. Ya. Ngomong-ngomong gimana nih Rahmat, menurut kamu nanti kan ada 10 karya yang Terseleksi. terseleksi Ya, terseleksi. dari kelas 11 film seni broadcasting dan film. Itu kamu penasaran gak sih untuk melihat film-film yang akan ditayangkan? Ya, yang pasti penasaran dong, kan kita belum juga melihatnya, dan nanti kita akan melihat sama-sama dengan teman-teman di rumah. Kita akan menyaksikannya sama-sama nantinya. Ada 10 karya kan yang terpilih. Iya. Dan di sana juga ada banyak kayak dari film fiksi, dokumenter. Dan ada juga musik dari kita. Iya. Nanti di pemilihan acara kita juga ada pembagian nominasi ya Rahmat. Ya, nominasi Dari pemenang. berbagai kategori. Ya, salah satunya ada editor ya. Editor terbaik, Iya. kameramen terbaik, produser terbaik dan Dan masing masih banyak. Tentunya teman-teman di rumah sudah sangat penasaran mungkin ingin menyaksikan Hasil film karya. dari kelas 11 film dari kelas 11 seni broadcasting dan film SMK Negeri 3. Iya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan 10 karya yang sudah diseleksi. Ya beda. Kalau menurut Ya. Oh, bentar. Ini juga belum bagus dari atau karena ada patung itu kayak dalam. Nama saya Rahman Wahid dan rekan saya Yulvia Anggraini di acara Festival Karya Pelajar Seni Broadcasting dan Film SMK Negeri 3 Kota Bengkulu tahun 2021. ya, dan kita akan mengangkat sebagai tema apa nih? Tema kita kali ini
tahun sebelumnya itu kita adakan dengan secara tatap muka ya. Sedangkan yang tahun ini kita adakan secara online. Iya. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan kita selalu bersemangat berkarya. Tetap semangat berkarya walaupun di masa pandemi. Iya. Ngomong-ngomong, gimana nih Rahmat, menurut kamu nanti kan ada 10 karya yang Terseleksi. terseleksi Ya, terseleksi. dari kelas 11 film seni broadcasting dan film. Itu kamu penasaran nggak sih untuk melihat film-film yang akan ditayangkan? Ya, yang pasti penasaran dong, kan kita belum juga melihatnya, dan nanti kita akan melihat sama-sama dengan teman-teman di rumah. Kita akan menyaksikannya sama-sama nantinya. Ada 10 karya kan yang terdiri. Dan di sana juga ada banyak kayak dari film fiksi, dokumenter. Dan ada juga musik daerah. Nanti di penghujung acara kita juga ada pembagian nominasi ya, Rahmat, Ya, nominasi dari pemenang. berbagai kategori. Ya, salah satunya ada editor ya. Editor terbaik, Ya. kameramen terbaik, produser terbaik, dan nanti masih banyak. tentunya teman-teman di rumah sudah sangat penasaran mungkin ingin menyaksikan Hasil film karya. dari kelas 11 dari kelas 11 seni broadcasting dan film SMK Negeri Iya. Tuban. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan 10 karya yang sudah diseleksi. Ya, beda. Ya. Oh, bentar. Jadi atau karena ada patung itu kayak jalan. Yo, pastikan Kak. Ayo, coba dulu, pernah nggak? Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan 10 karya film yang sudah diseleksi sesaat lagi. Kenapa 2 kali diulang-ulang? Setelah yang satu ini, Nah, setelah satu ini, Be. Setelah yang Biar kami satu. tahu patokannya. setelah yang satu Setelah yang satu ini apa yang ditayangkan? Hah? Apa yang ditayangkan Pak? Di bumper, Tapi ini bisa pakai apa? pakai. Kalau tidak kalau saya tadi kan kata-katanya putus nian, masa nggak Tapi dipakai. bumper lagi. Kalau kata-katanya dikasih itu bisa dipakai. Yo, oke. Setelah ini, Nah, Biar kalau setelah ada ini kan, bilang ini. kalau tadi kan kata-katanya putus nian, tidak masuk kalau dikasih bumper. berarti salah apa ini? Kalau itu masuk ya. Kau cerewet lagi, Farel. Terus. Udah. Kaki ya, dapetin kaki ya. Mainkan. Nggak usah. Udah segini aja. Jadi dia sebatang badan. Kalau sebatang badan berarti nanti pakai sepatu ya? Iya, pakai sepatu. Tapi ini kan protokol jaraknya harus pakai jarak ya, 3M. Nah, bukan 3M, menjaga jarak. Ada masker dan mencuci tangan. Kalau kamu berjanji jam 8, kamu harus datang sebelum jam 8. Lebih baik kamu menunggu daripada kamu ditunggu.